Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Marcelinus Chandra Setiawan, nomor peserta PPG 201500297763 dengan nomor induk mahasiswa 2015351. Ini bukti bahwa saya sudah melanjutkan tahap pada ujian. Bisa saya perlihatkan. Nah, ini adalah bukti bahwa saya sudah mencetak formulir pendaftaran ujian kompetensi angkatan pertama program studi IPS tahun 2021. Seperti ini. Kemudian pada kesempatan hari ini peserta didik yang saya sertakan dalam kegiatan pembelajaran ini, yang pertama ada Michael Darren, kemudian ada Annabel Carla, kemudian ada Kathleen Annabel, dan Priscilla Valerina. Demikian pengantar dari saya. Saya lanjutkan proses pembelajaran. Terima kasih. Ya, Priscil sudah siap menyatakan hadir. Carla, Michael Darren, dan Tintin juga siap menyatakan hadir. Terima kasih. Apa yang kita siapkan? Oh iya, lupa anak-anak. Sebelumnya kita harus berdoa dulu. Kita harus berdoa dulu. Silahkan Bapak minta MD untuk berdoa, memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Berdoa selesai. Mendengarkan siapa saja yang berpendapat di sini ataupun yang mengemukakan pendapat atau sharing. Kalau misalkan Bapak memberikan pengetahuan, berarti kalian mendengarkan. Kalau teman kalian sharing, berarti kalian juga mendengarkan. Seperti itu ya, supaya tidak bertabrakan suaranya. Globalisasi. Ya. Kita akan membahas tentang globalisasi. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Ya, itu tujuannya. Artian atau pemahaman kalian mengenai globalisasi itu apa? Ya, silahkan bisa dicari dari sekarang. Ya, satu lagi, Carla sudah masuk, Bapak post di sini. Kelihatan anak-anak di situ? Kelihatan ya? Baik. Bapak akan memberikan kesempatan kalian untuk berpendapat mengenai apa yang kalian tulis di sini. Menurut kalian maksudnya apa, supaya teman kalian juga mendengar dan memahaminya. Silahkan dimulai dari Kathleen Annabel. Silahkan. Jadi, menurut saya itu, globalisasi adalah perubahan yang meliputi seluruh proses kegiatan manusia di dalamnya, beserta lingkungannya. Contohnya, perubahan manusia dalam bidang komunikasi. Dulu manusia itu harus kayak serba surat, serba tertulis. Nah, sekarang itu udah zamannya teknologi canggih, jadi mereka semua serba teknologi di zaman sekarang. Dan juga lingkungannya dulu itu lebih bermain di luar, kalau sekarang itu
mungkin lebih tertutup lingkungannya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Tintin. Bapak akan lanjut ke Carla. Ini, silakan Carla sharing kepada temannya. Globalisasi itu proses terjadinya pertukaran atau penyebaran pola pikir, informasi, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Maksudnya tuh kayak saling bertukar pikiran dan lain-lain. Terus penyebaran pola pikir, penyebaran informasi juga dari yang satu ke lainnya. Oke. Terima kasih Carla. Bapak langsung ke Michael Darren. Silakan sharing Michael Darren. Jadi menurut aku itu globalisasi adalah persebaran informasi, barang, dan kebudayaan dari suatu negara ke negara lainnya. Jadi maksudnya itu kalau yang paling gampang itu kayak tren gitu. Di suatu negara misalnya ada tren lagu apa gitu, atau negara itu bikin lagu yang bagus, bisa langsung menyebar dengan cepat. Berarti persebaran informasi dari negara itu ke negara-negara lainnya. Kalau barang juga misalnya ada barang bagus hasil produksi dari Cina, dari Amerika gitu, terus barangnya bagus dan berguna, jadinya negara-negara lain juga pakai. Jadi disebarin dari negara tersebut. Terima kasih Michael Darren. Dan yang terakhir, Priscil, silakan sharing. Menurut saya, globalisasi itu biasanya berhubungan dengan kemajuan teknologi, entah itu di komunikasi ataupun transportasi. Jadi dari dulu sampai sekarang selalu berkembang. Sudah? Ya. Dari Tintin sampai Priscil, kalau dilihat Bapak menyimpulkan hampir mirip ya, hampir mirip. Semua itu lebih membahas pada perubahan, globalisasi. Perubahan apa? Perubahan dalam berbagai bidang. Berbagai bidang. Ya, politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, pertahanan, keamanan, pola pikir, teknologi, informasi, ya kan? Kalau dilihat seperti itu, ya semuanya berarti sudah memahami mengenai globalisasi ya. Aplaus untuk kalian dari rumah masing-masing. Silakan coba kalian mana yang menurut kamu ya, menurut anak-anak semuanya, silakan mengeklik tombol like di situ, ya. Di sini ada 2, Michael Darren dapat 2, Priscil dapat 2, Carla dapat 2, Tintin dapat 3. Wow, Michael Darren 4, Carla 4, Kathleen 4, semuanya 4. Berarti semua menyukai. Ya, kesimpulannya berarti semua sepaham atau sepakat ya bahwa globalisasi itu merupakan perubahan dari segala bidang. Nah, Bapak sekarang meminta kalian untuk melihat gambar-gambar mengenai globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama di bidang kebudayaan. Nah, di sini ada gambar, ada anak yang mencium tangan orang tuanya ya, kayaknya hendak ke sekolah. Kemudian di sini ada apa? Mini bar, restoran kecil ya. Kemudian di sini ada pose orang dengan berbagai style. Ini dalam bidang budaya, Bapak kasih waktu 5 detik untuk memahaminya ya. Baik, sudah. Bapak lanjut ke bidang komunikasi. Ya. Di sini ada orang berjabat tangan, kemudian ada mesin tik, ada telepon, ada kartu pos, ada apa nih, laptop, WhatsApp, handphone, ada orang sedang melakukan penjelajahan informasi dan lain sebagainya. 5 detik dari sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah melihat berbagai bentuk globalisasi di berbagai bidang, budaya, ekonomi, komunikasi, dan transportasi, kembangkan daya berpikir kalian mengenai globalisasi di berbagai bidang tersebut. Tuangkan dalam sebuah kalimat. Ya, silakan.
Iya, anak-anak terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Dimulai dari Priscilla Valerina. Di sini, ya di sini. Priscilla mengatakan bahwa berdasarkan gambar, globalisasi memungkinkan berbagai negara saling bekerja sama dengan mudah, seperti di bidang ekonomi. Gimana Priscilla? Jadi contohnya kayak yang tadi, yang Uni Eropa. Jadi negara-negara Eropa bisa saling bekerja sama di bidang ekonomi contohnya dan menciptakan pasar bebas. Jadi bisa saling menjual barang dari negara satu ke negara lainnya dengan mudah. Priscilla menyoroti di bidang ekonomi contohnya Uni Eropa. Banyak negara-negara yang bergabung, khususnya ya negara-negara Eropa, bergabung untuk memperkuat perekonomian mereka, untuk saling bekerja sama. Nah, itu salah satu tujuannya. Di samping itu, mereka juga memiliki daya saing tersendiri. Seperti itu ya, Priscil ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada Carla. Nah, silakan Carla. Globalisasi dasarnya mengarah kepada kemajuan mau di bidang manapun. Contohnya tuh dari misalkan dulu itu di bidang komunikasi cuman surat-suratan, sekarang bisa pakai WhatsApp dan lain-lain gitu-gitu. Terus transportasi dulunya cuman ada jalan kaki atau beca, sekarang ada mobil, motor dan lain-lain. Terima kasih Carla. Globalisasi menurut Carla pada dasarnya mengarah pada kemajuan, mau di bidang apapun, teknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Yang dicontohkan Carla tadi, misalkan kalau dulu orang hanya surat-suratan, sebelum surat-suratan mungkin harus ketemuan, kan gitu kan? Orang harus bertemu, bertatap muka, ngobrol untuk mengakrabkan, kan gitu ya, mengakrabkan. Kemudian muncul teknologi kirim-kirim surat, Pak Pos kan itu ya. Nah, kemudian sampai pada akhirnya menggunakan WhatsApp, menggunakan teknologi Zoom meeting seperti kita ini ya, untuk melakukan komunikasi. Nah, di bidang transportasi, Carla tadi menyampaikan kalau zaman dulu orang itu harus jalan kaki. Sekarang ada teknologi yang memudahkan kita mempercepat sampai tujuan. Dalam era globalisasi, di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Pagi Sore. Saya Aprilia Putri dan saya Syafat Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang terkandung di dalamnya masih berat. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya, siswa melawan sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi
Ya, sudah nontonnya? Sudah ya? Ya, Bapak akan membuat polling sekarang. Setelah kalian memahami mengenai globalisasi di berbagai bidang, Bapak ingin kalian membuka argumentasi. Nah, di sini ada pernyataan. Globalisasi cenderung membuat masa depan Indonesia mengalami keterpurukan. Nah, setuju tidak sih pernyataan tersebut? Baik setuju maupun yang tidak setuju, silakan nanti berargumentasi ya. Kenapa setuju, kenapa tidak setuju. Silakan. Tidak setuju karena dengan adanya globalisasi, Indonesia sebenarnya bisa lebih maju. Karena banyak anak bangsa yang sekarang udah bisa menciptakan berbagai aplikasi gitu yang memudahkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Jadi Indonesia bisa lebih cenderung untuk menjadi maju karena teknologi ini. Gitu. Dengan adanya globalisasi justru diuntungkan gitu ya. Diuntungkan, bisa membuat lebih maju. Nah, karena menambahkan dari statementnya Priscil tadi, mayoritas anak bangsa yang sudah punya atau menemukan aplikasi, menemukan aplikasi-aplikasi. Baik, sekarang Bapak ingin pindah ke yang setuju bahwa Indonesia akan mengalami keterpurukan. Michael Darren, silakan. Setuju mengalami keterpurukan. Kenapa? Karena emang sebenarnya itu bisa Indonesia maju karena era globalisasi ini kalau dimanfaatin dengan benar. Tapi banyaknya kalau aku lihatnya yang manfaatinnya malah nggak sesuai sama ekspektasi. Jadi harusnya bisa buat berkarya, hal-hal yang dari luar itu malah dipakainya kayak buat malas-malasan, karena orang Indonesia juga pengennya instan-instan, Pak. Berarti yang ini Bapak lanjut. Nah, sekarang setelah kalian melihat perkembangan Indonesia terhadap globalisasi, apakah membawa dampak buruk atau dampak positif, nah Bapak akan memberikan kalian pemahaman. Ternyata memang globalisasi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya sekarang, iptek berkembang, jelas, teknologi. Dari teknologi aja, kalian bisa melihat di sekeliling kalian, di sekitar rumah kalian. Bagaimana cara menghadapi upaya globalisasi? Nah, di sini Bapak ingin coba kalian sebagai siswa, cara menghadapi globalisasi bagaimana? Sebagai siswa loh ya, sebagai siswa. Silahkan bisa dikerjakan. Kathleen sudah masuk. Carla, Michael Darren, Priscil, Kathleen. Ya. Sekarang Bapak ke Carla nih. Carla dulu. Saya sebagai siswa harus bisa menjadi pemuda yang positif, bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, bagaimana Carla? Kita harus membawa globalisasi ini ke perubahan yang positif daripada yang ke negatif. Bisa memberikan contoh? Ayo, yang mana? Contoh simpel aja. Kan sekarang ada gadget nih, jadinya kita pakai handphone atau teknologi untuk yang positif, kayak misalkan mencari informasi di internet gitu-gitu, daripada yang jelek-jelek. Betul. Masing-masing anak itu sekarang sejak munculnya PJJ ya, belajar dari rumah itu biasanya sama orang tua dibekali alat komunikasi handphone. Tujuannya untuk menunjang proses pembelajaran supaya berjalan lancar. Nah, Carla berharap mampu mempergunakan handphone itu untuk tujuan yang positif. Memilah mana yang baik dan mana yang buruk.
Ingat ya, Bapak tadi mengatakan globalisasi dengan munculnya apalagi teknologi, dunia itu ada di genggaman tangan, seolah-olah seperti itu. Nah, dengan maksudnya di genggaman tangan itu ya kita dengan handphone itu, dengan jari kita bisa bereksplorasi, browsing. Ya, nah harapannya memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Michael Deren, silahkan. Mencoba memanfaatkan sisi positif globalisasi dan menghindari sisi negatifnya. Ya, sama ya, sama Carla? Sama, Pak. Iya. Prisil, bagaimana tanggapannya? Belajar berpikir kritis dan terbuka. Jadi kita kalau menerima informasi harus diolah dulu, terus dievaluasi dulu, jangan asal sebar. Dan kalau berpikir terbuka, kita kan di dunia ini nggak sendiri, banyak negara lain juga. Jadi ada sisi positif dari negara lain yang bisa diambil, kita bisa ngambil hal tersebut gitu. Jadi bisa mencari yang negatifnya dan mengambil yang positifnya. Nah, ya, berpikir kritis dan terbuka. Hati-hati yang namanya hoax. Sekarang itu banyak orang membuat konten-konten untuk menyesatkan orang lain. Hati-hati. Terlebih di bidang politik. Nah, terlebih di bidang politik. Ada istilahnya apa? Influencer. Ada istilahnya buzzer. Nah, mereka membuat konten. Tujuannya apa? Tujuannya orang menjadi tertarik, kayak semacam apa ya, otaknya dicuci, ibaratnya seperti itu. Tanpa disadari kemudian, kita menyetujui, ternyata itu adalah suatu ketidakbenaran. Hati-hati di situ. Nah, makanya perlu diwaspadai, disaring, ya, jangan sampai terjebak. Nah, itu. Begitu. Lanjut ke Tintin. Bagaimana Tintin? Menyaring informasi yang ada dan mencoba mengajak teman-teman untuk lebih memanfaatkan globalisasi ini. Sama kayak Prisil, informasi itu harus disaring. Kalau misalnya nggak disaring, ya bisa menunjukkan hoax dan dampak negatif lainnya. Terus caranya untuk mengajak teman-teman itu seperti memanfaatkan adanya internet dalam dunia maya, misalnya seperti kegiatan sekolah, organisasi. Nah, kita bisa memanfaatkan sosial media untuk lebih mengenalkan sekolah kita. Terutama juga di dalam game. Game itu kan gak selamanya sebagai hiburan, tapi juga bisa untuk kita berpikir, mencari strategi dan bekerja sama dengan teman-teman. Ya, si Tintin sampai mengatakan bahwa game bisa membuat kita, apa namanya Tin? Tadi Tin? Membuat strategi dan bekerja sama. Strategi untuk bekerja sama yang solid. Bagaimana caranya mengalahkan lawan dalam permainan game. Bisa jadi seperti itu, bagus sekali. Yang pertama, Tintin mengatakan menyaring informasi yang ada. Sekali lagi ya, jangan termakan isu yang tidak benar atau hoax. Kalau sampai termakan isu hoax, kita secara tidak disadari juga menjadi penyebar hoax. Ya. Maka di dalam mencari sumber berita, sumber informasi harus dari sumber yang terpercaya. Mencari pengertian misalkan. Pengertian dari globalisasi. Nah, banyak yang menawarkan pengertian globalisasi, tapi kita harus menyaring mana sih yang benar, mana sih yang sesuai dengan kebutuhan daya berpikir kita. Nah, kan gitu. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi hoax. Nah, misalnya contoh sederhana, telah terjadi kecelakaan misalkan, jumlah yang meninggal diperkirakan, nah dari kata diperkirakan itu sudah simpang siur itu, jumlah yang meninggal diperkirakan 3 orang. Nah, misalkan seperti itu. Kamu membaca, ya kan? Kamu membaca, kemudian kamu sharing kepada temennya, kemarin ada yang ini meninggal, yang kecelakaan.
jumlah yang meninggal 3 orang. Nah, kamu menyebutkan langsung jumlah yang meninggal 3 orang tanpa bilang diperkirakan 3 orang. Karena di berita diperkirakan, kamu langsung menyebut 3 orang. Nah, temanmu bertanya, emang benar 3 orang? Bingung kan kita mau menjawabnya? Iya. Kata siapa? Kata berita. Berita apa? Ditelusuri dan lain sebagainya. Wah. Nah, terjadi kesimpang siuran yang tidak jelas. Nah, itu ya. Itu dari Bapak. Aplaus untuk semuanya di rumah masing-masing, dari rumah masing-masing. Sekaligus coba dari kalian kasih tanda hati yang menurut kalian sesuai, sepaham, sepemikiran. Silakan. Carla dapat 4 hati, Kathleen, Tintin 4 hati, Michael Darren 3, Priscil 3. Oh, semuanya 4. Tambah Bapak ya, Bapak tadi lupa ngasih hati 5. Bahwa Bapak sangat setuju dengan ide-ide, pendapat-pendapat dari kalian semua. Baik. Nah, sekarang dari Bapak sekarang. Kalian tadi sebagai siswa, sekarang Bapak menjelaskan secara umum bagaimana menghadapi globalisasi. Yang pertama di bidang iptek, tepat sesuai fungsinya. Nah ini, tidak menyalahgunakan alat komunikasi dan memilih informasi secara bijaksana dan tepat. Memilih informasi secara tepat dan bijaksana, hati-hati. Itu. Sebagai bentuk evaluasi kalian di dalam memahami proses pembelajaran hari ini, kita akan bermain ya, supaya Bapak mengetahui kalian sudah paham atau belum. Nah, silakan pilih karakter kalian masing-masing. Priscil sudah. Tintin sudah, Carla sudah. Satu lagi, MD. Ya, Michael Darren sudah. Anak-anak siap untuk berkompetisi menjawab soal-soal dari Bapak. Dipersilahkan. Ya, di sini nilai tertinggi diraih oleh Tintin, kemudian disusul Michael Darren, disusul Priscil Valerie, dan Carla Wijaya. Ya, berhubung waktu sudah akan habis, nah, siapa yang mau menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan globalisasi? 1 atau 2 orang saja, silakan yang bisa menyimpulkan. Ya, terima kasih, Tintin. Silakan. Jadi kesimpulannya, globalisasi itu telah membawa banyak perubahan di berbagai bidang. Ada juga dampak-dampak positif dan negatifnya. Nah, cara menghadapi globalisasi di era sekarang itu, contohnya menyaring informasi, lalu selalu mengutamakan dampak positifnya dibandingkan dampak negatifnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Tintin atas kesimpulannya. Satu lagi, ada yang mau? Satu lagi? Ya, jadi
Globalisasi itu terjadi di seluruh negara. Kalau sampai negara tidak melakukan globalisasi, maka akan tertinggal jauh. Nah, bagi negara yang melakukan globalisasi, itu harus siap menghadapi segala macam perubahan di berbagai bidang, teknologi, iptek, hankam, ekonomi, sosial, politik, budaya. Nah, pasti akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Harapannya adalah kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, kita harus bisa menyaring dampak-dampak tersebut supaya negara kita mengalami kemajuan, bukan mengalami kemunduran. Caranya bagaimana? Sebagai siswa ya kita harus belajar dengan sungguh, bekerja dengan sungguh. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, jangan lupa untuk LKPD yang Bapak kirimkan melalui aplikasi Google Classroom bisa dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Ya, dikumpulkan hari ini. Tidak boleh dikumpulkan besok. Kemudian jangan lupa untuk terus membaca materi setelah globalisasi. Nanti ada tanya jawab di setiap pembuka, ya seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Sebagai penutup, kita akhiri dengan doa. Bapak mohon, Carla, silakan memimpin doa. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Carla, terima kasih anak-anak.